Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani, memberikan rezeki yang berlimpah ruah lagi berkah. Dan sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk menuliskan sholawat di dalam kolom komentar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, agar kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah 5 keistimewaan kalimat la ilaha illallah yang sangat luar biasa. Seorang muslim sangatlah dianjurkan untuk senantiasa mengingat Allah di setiap waktu, mengingat akan segala karunia dan kebesarannya. Salah satu cara untuk mengingat Allah adalah dengan banyak membaca kalimat la ilaha illallah yang bermakna tiada Tuhan selain Allah. Selain itu, menurut Ibnu Rajab, la ilaha illallah adalah kalimat ikhlas atau kalimat tauhid, di mana ketika membacanya akan banyak mendapatkan keutamaan. Yang pertama, kunci surga. Kalimat la ilaha illallah juga dikenal sebagai miftahul jannah, yakni kunci surga. Tiada yang patut disembah selain Allah adalah salah satu syarat untuk memasuki surga yang penuh kenikmatan. Selain itu, ketika dalam sakaratul maut, lisan seorang mukmin yang bisa menyebut la ilaha illallah dapat menjadi pertanda bahwa kembalinya orang tersebut menghadap Allah dalam keadaan mengesankan Allah dan bisa melawan godaan setan yang luar biasa saat sakaratul maut. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, mendapat 100 kebaikan dan menghapus 100 keburukan. Keutamaan lainnya yang luar biasa adalah seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan mendapatkan 100 kebaikan dan menghapus 100 keburukan. Sesuai hadis berikut, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam sehari sebanyak 100 kali, maka baginya sama dengan 10 budak yang dimerdekakan. Dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 kejelekan, dan dia akan terlindung dari setan pada siang hingga sore harinya. Serta tidak ada yang lebih utama darinya kecuali orang yang membacanya lebih banyak dari itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang ketiga adalah masuk surga. Masuk surga melalui pintu manapun yang dikehendaki. Seorang mukmin yang mendawamkan untuk membaca kalimat la ilaha illallah diberikan kemuliaan memasuki surga dari pintu manapun yang ia inginkan. Barang siapa mengucapkan, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan bersaksi bahwasanya ia adalah hamba Allah dan anak dari hambanya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga dari depan pintu surga yang mana saja yang dikehendaki. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah zikir yang paling utama. Ada banyak cara manusia bisa mengingat Allah, namun ada yang paling utama ucapan zikir, yaitu adalah kalimat la ilaha illallah seperti hadis berikut. Zikir yang paling utama adalah lafaz la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kelima, terbebas dari api neraka.
Seringan-ringannya siksaan di neraka ialah seperti memakai sandal yang terbuat dari api sehingga membuat kepala menjadi terasa panas. Salah satu amalan yang dapat menjadi pembebas dari api neraka yakni mengucap kalimat la ilaha illallah. Suatu saat Nabi Muhammad SAW mendengar muazin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan pada muazin tadi, engkau terbebas dari neraka. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam mengamalkan agama secara sempurna yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.